Hai guys, jangan lupa bagi kalian semua subscribe, like, dan komen Polisi Deso. Polisi Deso. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan berkunjung ke rumahnya Mbah Dadek, warga Dusun Ngepet di daerah Gunung Wingko. Untuk lokasi tepatnya tidak jauh dari Gunung Wingko. Sekarang kita masuk, yuk, mari-mari. Ini rumahnya Mbak Dadek. Sekarang kita akan berbincang-bincang santai di rumahnya Mbah Dadek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Wah, nyenang amun seneng goreng ngoten iki teng Bekasi karena mbok wedok. Kita nge sawah, Nggih. buruan. Nggih. Ngapunten Pak, agak ngerepoti. Nggih. Nyuwun pangapunten iki. Nggih Pak, sugeng siang nggih Pak. Nggih. Siang. Nggih. Ini saking Polisi Desa Pak niki kan sekalian jalan-jalan. Kalian mampir ten dalem panjenengan Pak. Karena mau cerita-cerita kaitanipun dengan Gunung Wingko. Nggih. Guys, subscribe, like, dan komen. Polisi Desa. Polisi Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari channel Polisi Desa akan mengadakan atau berbincang-bincang kepada Mbah Dadek. Sebelumnya untuk Polisi Desa ini yang pertama-tama ingin memberikan
ucapan apa namanya, ucapan selamat sore, selamat siang kepada pemirsa sekalian yang telah setia untuk menonton di channel Polisi Desa. Untuk lebih berkembangnya dari Polisi Desa, memohon untuk diklik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Mbah Dadek, warga sekitar yang pernah ikut di Purbakala di daerah Gunung Wingko, khususnya dalam upaya untuk memberikan apa namanya, atau menemukan barang-barang apa saja. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang. Selamat sore Mbak Dadek. Selamat sore juga Pak. Gimana Pak? Tapi dari Polisi Desa ingin ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang, ingin tahu itu Gunung Wingko itu apa Pak? Gunung Wingko, kan ada yang bilang Gunung Wingko itu gunung yang dari pecahan atau dari apa, kan pengen jelasnya dari pemirsa sekalian, pengen bertanya Pak ke mungkin warga sekitar, ke narasumbernya langsung juga. Oh ya, nah ini saya jawab dengan semampu saya, dengan pengetahuan saya. Saya dulu kan pernah ikut kerja di Purbakala, masalah gali cari wingko-wingkonya itu. Dulu di situ kan banyak wingkonya, maka daerah sini termasuk Gunung Wingko. Yang diakui Gunung Wingko itu ada 4 perdukuhan, dukuh 17 sampai dukuh 20. Itu termasuk kering Gunung Wingko. Nah di situ pusatnya Wingko. Itu tadi yang di sana tadi, itu pusatnya Wingko. Bahkan Bapak kan sudah tak tunjukkan ya Pak ya. Itu Wingkonya seperti itu. Nah waktu aku ikut di Purbakala dulu, waktu galinya pelan-pelan, nanti berapa senti disikati sampai bersih, disendirikan sama petugasnya itu. Saya sebagai kuli. Habis itu nanti berapa senti lagi dikupas lagi. Dilanjut mau tanya lagi Mbak, kan kalau wingko itu, kalau menurut orang umum kan wingko itu makanan. Kok bisa dinamakan kereweng kalau orang dulu Mbak? Ya nggak tahu, maka orang sini kalau istilah rekreasi di daerah Kulon kan kebanyakan pada bikin wingko. Wingko itu kan makanan. Jadi orang sini pun terkejut juga, loh kok jualan makanan kok wingko? Masalahnya apa? Di sini taunya wingko itu juga kereweng. Kereweng. Nah, karena di sini dulu banyak kerewengnya, kalau orang dulu bilang banyak wingkonya. Wingko. Nah, akhir-akhir satu kering itu dinamakan kering Gunung Wingko, mungkin karena di sini pusatnya Wingko. Gitu. Wingko itu asalnya setahu saya kan dari bekas-bekas wali, orang yang dulu kan sekarang pakai aluminium, dulu pakai tanah yang dibakar itu, pakai kendil, mungkin bokor. Maka bekas-bekasnya dulu di situ kerewengnya bentuknya bermacam-macam. Contohnya apa aja Mbak selain ada kayak kendil itu? Nah gini, waktu kita ulang lagi, waktu aku ke Purbakala itu kerjanya gali 1 meter itu mungkin bisa setengah bulan. Masalahnya tiap berapa senti wingkonya itu diambil, disendirikan, nanti turun berapa senti lagi wingkonya disendirikan. Bahkan ngambilnya wingko itu jangan sampai rusak, soalnya kan pakai seperti cetok sama ini, sama sikat. Jadi habis diambil itu pun ngambilnya pelan-pelan, jangan sampai wingko itu rusak. Nah gitu, akhir-akhir singkatannya saja, ke dalam berapa itu bikinnya lubang tidak hanya satu tempat, beberapa tempat. Tapi singkat saja, saya pernah tahu waktu saya ikut dulu,
kurang lebihnya sekarang yang ditempatin Bu Indun yang untuk jualan bebek goreng itu. Dulu pernah di situ digali, tapi bukan sistem gali pakai cangkul yang seperti tadi, maksudnya pakai cetok, pakai sikat. Kurang lebihnya kedalaman 1 meter itu ada tengkoraknya. Bahkan tidak hanya tengkorak, istilah ada bekas bangkainya. Ya, itu kepalanya ada di arah timur. Nah, tulang itu bisa menyatu, nggak tahu karena orang cebol atau gimana, saya nggak tahu ya Pak ya. Tapi ternyata tulang itu menyatu Pak. Menyatu utuh ya Mbak? Utuh, ya. Istilah tulang-tulang kaki itu menyatu, naik ke atas gitu. Terus sebelah kanannya di situ ada kendi, ada orang bilang kendi, ada orang bilang bokor. Kendinya masih utuh Mbak itu? Kendinya dulu kelihatannya masih utuh. Setahu saya, kalau tidak lupa loh, itu udah lama sekali Pak itu. Kendinya masih utuh. Jadi ada wingko, ada kendi, katanya dibawa ke Prambanan. Prambanan. Ya, entah pusatnya Purbakala itu di Prambanan, tadi kurang jelas mengasih. Jadi tidak mau menjelaskan, aku tidak tanya ini dan itu. Kalau Bapak tanya gini kan otomatis begini tak tulis, begini tak tulis lebih jelasnya. Kalau itu setahu saya gitu. Lah wingko itu sini di Kulon Makam. Itu juga ada wingkonya Pak. Yang paling banyak di sebelah makam, sebelah barat makam itu ada wingkonya banyak. Sama sini Pak. Bebek Indun. Ya, Bebek Indun ke selatan itu kan ada gunung. Namanya Gunung Wingko karena apa? Sebelah utara datar, sebelah selatan datar. Tapi yang banyak wingkonya itu ada gundukan gitu. Gundukan pasir itu pasir ya, ada gundukan pasir di situ banyak wingkonya. Banyak wingkonya. Ya, itu setahu saya. Kalau untuk dari tim Purbakala yang pernah kesini siapa aja Pak dulu selain dari Bapak? Dulu Pak namanya Pak Nur. Lupa ya Pak ya, yang lain-lain kan lupa saya. Jelasnya kalau tidak salah dulu dosennya Pak Palgunadi. Pak Palgunadi. Ya, itu Pak Palgunadi. Informasinya di sekarang ada di Jogja. Pelem Sewu apa mana saya kurang jelas. Pelem Sewu Bantul Pak ya? Bantul ya, masih Bantul ya. Pelem Sewu masih Bantul. Informasi pernah ngobrol-ngobrol gitu ada di Pelem Sewu, tapi sudah tua juga. Wong dulu aku masih muda sama udah tua. Gitu. Selain kendi-kendi kereweng-kereweng ditemukan, terus tulang belulang dari manusia, ada apa aja Pak yang ditemukan? Nah, setahu saya belum saya belum pernah tahu yang lain Mbak. Waktu Purbakala gali di situ belum pernah tahu. Kalau informasi ada yang sebelah daerah Suki Santen lagi, di situ ada tengkoraknya, galinya pada ada 10 meter, kok bisa ada dalam keadaan 10 meter kok bisa ada tengkoraknya, itu gimana? Saya sendiri kurang jelas Pak. Katanya ada barang purba-purba, wujudnya kuningan apa-apa, saya sendiri ya kurang jelas Pak. Ya, hanya informasi saja dulu. Begitu Pak. Kemudian selain alat yang digunakan dalam Purbakala, cetok dan sikat, itu apa aja Pak? Selain digunakan, kenapa tidak pakai alat berat atau alat yang gratis? Waktu aku kerja dulu, setahu saya, seingat saya, alat yang untuk kerja itu satu sepertinya cetok itu, istilah orang Jawa bilang cetok. Kedua kalinya sikat, ketiga kalinya irik. Ya, irik itu untuk ngayak wingko-wingko yang kecil-kecil, diayak supaya pasirnya kan jatuh semua. Jadi nanti kalau dibawa ke tempat Purbakala, ke Prambanan sana gimana, kan bukan pasirnya, tapi hanya khusus wingko-wingkonya itu. Ya, kan dulu dari tim Purbakala sebelum dari Pak Gun itu kan banyak juga Pak tim Purbakala yang lain itu
awal mulanya kok pada tahu kalau di sini ada apa namanya kebudayaan sebelum masa sejarah? Lah saya sendiri kurang tahu Pak itu kok. Tahu saya ya itu pertama di sini di Surupe Wingko itu mungkin berapa abad kan, untuk mengetahui saya sendiri nggak tahu caranya Pak. Mungkin untuk mengetahui adanya Wingko ini sudah berapa tahun atau berapa abad atau berapa ini saya sendiri kurang jelas. Tapi setahu saya baru Pak Palgunati itu yang pertama. Baru Pak Palgunati. Ya dosennya itu. Dosennya itu. Ya. Itu sampai beberapa bulan di tempat kakak saya ini. Jelas kakak saya menggambar. Tepatnya di situ, soalnya kan yang dekat. Ya, yang dekat rumahnya. Ya. Kalau dari situs Gunung Wingko yang ditemukan kan bisa tergambarkan Pak untuk kebudayaan zaman dulu itu untuk mata pencahariannya apa aja Pak? Kalau yang sempat digambar dari tim Purbakala dulu. Saya sendiri kurang jelas, kurang tahu Pak. Masalah maksudnya pencarian gimana Pak? Mata pencarian sehari-hari mungkin kalau di Samai kan dulu terkenal garam, terus ada ikan, layang, bertani. Betul, betul. Mungkin kalau Gunungnya Wingko kan petani Kreweng apa dulu membuat sendi kayak di kasong. Nah itu Pak. Jadi aku tanya simbah saya saja waktu aku masih kecil tentang simbah. Kenapa kok daerah situ banyak krewengnya, banyak wingkonya, padahal yang lain tidak, sama-sama dekat. Tapi pusat kreweng dan wingko itu pusatnya yang ini sebelah makam sini, sama daerahnya Mbak Indun dan tadi itu. Itu pusatnya wingko. Saya tanya sama simbah, aku sendiri juga nggak tahu. Dari dulu setahu saya di situ banyak wingkonya. Nah, berarti kan kita juga maaf. Sejarahnya bagaimana yang sejelas-jelasnya kita nggak tahu ya. Masalahnya aku dulu sering dadak cerita-cerita sama Simbah begini-begini. Akhirnya dikit-dikit aku masih ingat ceritanya, berhubung bapak tanya, saya jawab apa adanya dan pengetahuan saya, seingat saya, begitu Pak. Kemudian yang membedakan motif dari kreweng itu kan kalau zaman dulu jelas motifnya beda. Sekarang mungkin yang di Kasongan motifnya begini, untuk bahan bakunya begini, sama yang Gunung Wingko itu. Kalau Gunung Wingko itu wujudnya kayak apa sih Pak motif-motifnya? Nah motif-motifnya istilah wingkonya atau krewengnya itu dulu bermacam-macam. Satu barangnya yang ada di situ tebal. Kedua kalinya kebanyakan ada gambar kayak seperti daun pring, daun apa gitu Pak. Jadinya mungkin dulunya itu waktu bikin ditempelin dari daun-daun kan akhirnya terbakar, daunnya membentuk juga Pak. Itu seperti itu kurang lebihnya dari hanya pedoman saya sendiri Pak. Yang sebetulnya nggak tahu sih bahasa saya tanya kok di situ banyak wingko juga nggak tahu, dari dulu sudah ada wingkonya di situ, maka di sini namanya Gunung Wingko. Gunung itu termasuk agak tinggi daripada yang lain karena banyak wingkonya, maka di sini termasuk Gunung Wingko. Dan Gunung Wingko itu diakui kering, istilahnya 4 percikan itu termasuk kering Gunung Wingko, begitu Pak. Kalau kering Gunung Wingko itu untuk lokasinya di mana sih Pak, untuk wilayahnya? Setahu saya, menurut sejarahnya dongeng, bukan sejarah ya, kalau saya kan di agenda Pak ya. Iya. Itu menurut cerita-cerita mbah saya, kalau tidak salah ya Pak ya, kalau salah maaf, itu dari DK17 sampai DK20 Pak. Jadi kalau tidak salah desanya 17 ngepet, nah, 18 Tegalrejo, nah, terus yang 20 Sugi Sanden, 17 ngepet, 18 Tegalrejo, 19 Barang, 20 Sugi Sanden. Itu termasuk satu kering Pak. Satu kering ya, boleh dikatakan satu kutupan. Jadi seandainya dulu itu kalau bedah muara sana kalau buntu juga
ada kentong itu berarti untuk satu kring Gunung Wingko kerjasama buka suangan muara itu Pak. Nah itu satu kring Pak, Gunung Wingko semuanya keluar dulu Pak. Jadi untuk fenomena suangan bedah nutup itu dari zaman dulu Pak ya? Dari zaman dulu Pak, iya. Kalau orang dulu kan tidak seperti sekarang Pak. Kalau orang dulu namanya gotong royong itu bener-bener ikhlas. Iya. Soalnya kalau suangan itu kalau buntu, akhirnya tanaman yang sebelah sini Pak, semua hancur karena kelap Pak. Maka karena kesatuan satu kring Gunung Wingko itu yang nanam padi pun tidak pun semua keluar ikut ledak suangan itu gitu Pak. Ya itu setahu saya Pak. Kalau itu tahu Pak, masih tahu Pak. Kalau dulu untuk mengumpulkan warga masyarakat itu kan pakai kentongan, apakah bisa terdengar dari seluruh kring Pak? Kan begini Pak, jadi istilahnya dikasih 17 dari Pak Lurahnya sudah istilah disepakati. Besok pagi jam sekian itu kring Sri Gading buka suangan, bedah suangan. Pada tahun berapa Pak itu? Dulu? Ya tahun berapa ya Pak ya? Itu mungkin tahun 70 saja masih bersatu Pak. 70 tahun 75 itu masih bersatu. Belum terbentuk kelurahan Sri Gading? Udah Pak. Oh, sudah? Udah membentuk kelurahan Sri Gading udah. Nah mungkin Pak Duko sudah. Ya. Berarti kan Pak Duko waktu di Bali, bahkan kelurahan nengok keadaan situ, akhirnya Pak Lurah menganjurkan besok pagi kring Sri Gading, kring Gunung warga Sri Gading, kring Gunung Wingko, berarti warga Sri Gading, kring Gunung Wingko, berarti yang pasti kan kring Gunung Wingko ya. Itu bedah suangan. Pak Duko-dukonya kan tiket. Bareng-bareng kan dikasih tahu sama Pak Lurahnya. Jadi Pak Lurahnya, akhirnya Pak Duko 17 ngasih tahu warga 17, Pak Duko 18 ngasih warga 18. Besok tanda-tandanya saya menunjukkan kentong, berarti ini sudah jam sekian kan, dulu belum begitu banyak orang yang punya jam Pak. Jadinya perkiraan. Kalau istilah sini menunjukkan kentong, dung, oh ini mau berangkat buka suangan, sana juga bunyikan. Akhirnya kan bisa bareng-bareng Pak Wilu. Bareng-bareng. Iya. Jadi sebelumnya sudah di orang-orang oleh Pak Lurah. Ya. Sebelum ada kejadian misalnya kalau suangan buntu atau bedah, terus nanti wilayah sewayah-wayah nanti dengar suara kentongan. Kemudian untuk kode kentongannya Pak, kentongan tok-tok. Ya dulu kan lesung Pak, dulu masih banyak yang lesung-lesung itu dari pohon kelapa itu loh Pak, untuk bikin beras numbuk padi Pak. Jadi yang panjang itu Pak, yang sekarang buat alat musik juga itu ada. Nah yang untuk petekan itu Pak, istilah lesung jumenglung ya. Itu berarti lesung itu tidak hanya sini saja, mungkin daerah mana saja sebelum ada selat gilingan itu kan leburnya supaya padi itu jadi beras kan pakai lesung itu Pak. Oh pakai lesung. Iya. Iya. Begitu Pak, itu setahu saya Pak, seingat saya juga. Jadi untuk di kentong itu lesung Pak ya? Enggak pakai lesung yang, Pak, bukan alat yang lain dah. Dengan umumnya tung. Oh ini, yuk berangkat udah dikentongin gitu. Mereka berangkat ke lokasi muara yang mau dibedah gitu. Kalau orang sini kan bilang suangan, hasilnya kan muara kalau tidak salah begitu Pak. Dengan alat komunikasi yang terbatas, kesadaran masyarakat masih tinggi, jadi lebih mudah mengumpulkan ya Pak ya? Nah begitu. Kalau orang dulu berarti bagus juga. Kalau sekarang kan walaupun sudah ada media sosial yang itu kan tentu belum pada ngumpul Pak kalau ada itu. Ya sekarang biasanya pakai ini masjid Pak. Masjid? Sananya ada woro-woro apa? Oh besok kumpul di sini kan. Warga Ngepet seandainya kan tahu semua, warga Ngepet dan sekitarnya tahu semua begitu Pak. Sudah zamannya maju ya. Zamannya semakin maju Pak ya. Betul. Kemudian juga ada kabar juga selain kereweng, selain tulang belulang ditemukan bahan-bahan kayak itu Pak, kendi tapi bentuknya dari logam. Apakah sudah menggunakan teknologi logam? Belum Pak, setahu saya belum.
aku dapat cerita lagi, kalau tidak salah jalan tepatnya Indun itu ke warung bebek itu masih ngetan lagi, kurang lebihnya 500 meter kurang lebihnya Pak ya. Itu ada yang menemukan cincin Pak. Cincin. Ya, dia kan pengembala kerbau. Dari Manggur sambil cari rumput itu nanti dibawa pulang semampunya. Nah itu dapat cincin 2 Pak. Cincin sepasang Pak itu. Sepasang ya. Kalau tidak 3, 2 Pak. Saya sendiri kurang jelas. Untuk wujud cincinnya Pak, ada motif khusus atau ada Nah, apa? motifnya saya sendiri juga belum pernah lihat Pak. Belum pernah lihat. Ya, berhubung gitu, lu aku dapat ini ada teman satu ikut nyari di sekitar situ nggak dapat. Enggak dapat. Terus akhir-akhir pinjem cengkrongnya Pak. Cengkrong itu arit yang ngarit itu Pak, untuk nyari-nyari kayak gitu. Informasinya dapat biar kecil tapi itu dapat 1. Nah itu kadang-kadang kan gimana ya Pak, nggak percaya seperti itu. Jadi masih ada mistisnya juga Pak. Ya mungkin Pak. Iya. Kalau dulu kan belum ada bahan-bahan yang dari teknologi logam dan emas juga kan Pak, dari cincin itu kayaknya masih zaman dulu Pak ya, kalau dari Wingko ya. Ya itu kan ya semua mungkin karena Tuhan yang Maha Kuasa loh Pak. Sekarang zamannya canggih, ya pakai alat yang lebih canggih lagi, bisa menemukan loh, bisa untuk mengetahui ini tempat logam, ini tempat emas, ini kan gitu Pak. Kemudian untuk Gunung Wingko itu untuk pusat peradabannya Pak, pusat kotanya Gunung Wingko itu sendiri ada berapa titik? Setahu saya yang pusat Wingko itu ya Wingko hanya 2 titik Pak. ini 2 titik. Kanan jalan dan kiri jalan, istilahnya Kulon Makam sama lokasi kidulnya Indun tadi ya. Sama tempat Indun dulu juga sebelum dikeruk, sebelum dia kan pegunungan ya Pak. Pegunungan. Iya seperti sebelahnya tadi itu dulu kan digusur ya. Itu di pusat kotanya itu berbentuk mungkin istana atau rumah warga atau pasar, itu Dulu kosong Pak. dulu kosong. Setahu saya dulu kosong. Bahkan tanya simbah-simbah pun di situ ada rumahnya pun enggak. Dari dulu itu banyak Wingko. Enggak tahu dari mana. Apakah orang dulu kalau ada barang rusak lebih dekat lebih dibuang ke situ, mungkin orang yang sudah berapa ratus tahun kan bisa juga. Kemudian untuk transportasinya kan untuk zaman dulu kan susah Pak, tidak mungkin hanya naik motor sekedar membuang kan Pak ya, Ya betul. karena mungkin daerah sini kan dulu masih hutan-hutan. Ya rawa-rawa. masih hutan-hutan ya Pak. Hutan-hutan. Ya. Kemudian orangnya itu dalam mungkin membentuk peradaban di situ Gunung Wingko itu gimana Pak ya? Ya saya sendiri sih simbah belum pernah cerita, aku juga pernah tanya, jadi kurang apa ya, kurang jelas. Kalau ditanya Gunung Wingko-nya itu ya itu, aku tanya simbah saja, kok di situ banyak Wingko itu gimana dulunya Mbah, apa dulu ditempatin orang, mungkin gempa bumi semua rusak di situ, atau orang-orang kampung itu kalau buang Wingko ke situ, aku sendiri nggak tahu. Kita bilang gitu. Dari dulu sudah ada Wingko-nya, aku dari masih kecil. Asalnya dari mana juga nggak tahu, Simbah bilang gitu. Jadi ini tak jawab semampu saya. Habis kita kalau tahu ya tahu, kalau enggak ya enggak, Pak. Maaf bilang ya. Ya. Kemudian di Gunung Wingko itu sendiri dari tahun berapa Mbak? Tim Purbakala ke sini. Nah itu tahunnya saja saya lupa Pak. Iya tahunnya saja saya lupa Pak. Sudah lama sekali Pak. Itu sudah lama sekali. Mungkin kalau ingin survei lagi di daerah informasinya di Pelemadu, di Pelem Sewu ya, itu Pak Gunadinya itu informasinya dulu masih. Tapi sebenarnya nggak tahu juga, aku juga nggak pernah ketemu. Kalau ketemu pasti mungkin gayung Pak. Mungkin gayung ya. Kalau sekarang udah itu sudah seperti saya, mungkin seperti itu. Ya. Dulu kan nanti kan bisa dicari Pak, itu mungkin bisa dicari dari tahun berapa namanya Pak Gunadi atau Gunadi, kan ada mungkin di agendanya ada Pak, itu mungkin loh Pak ya.
di pusatnya Purbakala sana kan mungkin ya. Kemudian di pusatnya Gunung Wingko itu sendiri kan berdekatan dengan makam, Mbak. Makam itu baru atau udah dari zaman dulu ada nggak? Yang makam ini, Makam yang dekat pusat yang ngepet Wingko. ini lah, yang dekat Wingko itu setahu saya Pak, dari dulu Pak. Dari dulu. Iya. Di situ kan ada yang cikal bakal, ada dulu bahkan di situ ada makamnya namanya Pentung Pinanggul Gobang Pinose, itu ceritanya Simbah juga ya cerita ya. Itu kalau ada burung lewat di atasnya pasti jatuh Pak. Karena ada Di atas gangguan. makam ada burung terbang di atas, di atasnya yang pahlawan dari Solo katanya Pak. Dari Solo. Itu ada yang masih ingat namanya Pentung Pinanggul Gobang Pinose, saya kurang jelas ya Pak ya, cerita Simbahnya begitu. Itu kalau ada burung ke situ akhirnya Pak Ibu jatuh, Masih jatuh, Mas. iya meninggal di situ. Jadi sudah banyak Mas untuk burung-burung yang berjatuhan. Iya ceritanya, tapi selama aku tahu di situ belum pernah tahu Pak. Tapi mbah saya pernah, dulu itu yang kalau ada burung di atasnya makamnya Pentung Pinanggul Gobang Pinose itu pasti jatuh. Gitu Pak. Semacam ada aura-aura atau gaib yang bikin Betul. keseimbangan burung itu Betul. jatuh, Mbak ya. Betul Tapi ya. kemudian mati juga, Mbak ya. Mati, Pak. Burungnya mati ya. Akhirnya burungnya mati Pak. Gitu. Jadi untuk makam tertua di situ saya Mbak, untuk yang tertua Yang tertua di situ ada Pak Kudus, namanya siapa ya? Saya lupa ya. Di situ kan diuri-uri sama masyarakat ini juga, dibikinkan istilah namanya, saya lupa Pak. Kalau di makam situ ada, saya kalau ke makam bisa menunjukkan. Soalnya dulu waktu Pak Pur sini itu mulai menguri-uri makam itu, katanya yang tapak tilas cikal bakal ada di sini. Sesudah Mas Projo pulang dari LP, dulu kan di Ragunan, tersangkut Gergapler, dia bilang salah. Soalnya kalau Pak Pur itu aslinya dari Uran, daerah Krisigan, Sanden, termasuk Sanden Mbak. Ya. Pak Pur itu aslinya, ini kan istrinya dulu sini Bupur namanya. Bubur. Pak Pur dulu ngajar di Gendong. Itu yang nguri-uri Pak Pur. Katanya yang ini yang cikal bakal. Sesudah Mas Projo datang dari Wirogunan, kan tersangkut dari Abulhar. Kalau itu salah, yang benar ini. Akhirnya dipindah. Bukan yang dipindah makamnya, bukan yang pindah rohnya, tapi berarti bukan ini, bikin lagi yang ditunjukkan Mas Projo itu. Soalnya kan orangnya Mas Projo itu juga ingatan, mungkin sejarah dari Simbah-Simbah pernah disejarahin maturun. Kurang lebihnya seperti saya ini, kalau yang gimana ya tak ceritakan apa adanya. Akhirnya masyarakat meyakinin bahwa yang cikal bakal di sini. Namanya siapa? Danolo Merto. Apakah pernah ada tradisi atau tradisi tiap tahun untuk memperingati makam tertua, Mbak? Ada Pak, ada istilah di daerah sini dulu kalau untuk tentang makam tiap tahun istilah nyadran itu ada ya. Kalau adat sini dulu aku masih ingat, kalau masyarakatnya sepertinya kayak daerah mana Goblok, daerah sini Goblok itu gimana, itu pada mengadakan ini baritan. Baritan. Ya, baritan itu dari desa Ngepet sama Tegalrejo sini. Jadi satu, ada yang bikin rujak, ada yang bikin dawet, ada yang bikin makanan apa. Dijadikan satu di perempatan sini, akhir-akhir perapatan sini, Mbak. Yang kalau sana arah Tegasari. Tegasari, yang ke sana sama, yang ke sini, sini. Itu di tengah-tengah perempatan situ dulu. Belum biasa Pak, masih anu ya. Masih. Masih ingat ya, kecil saya. Itu nanti siap habis didoanin sama mbah kaumnya.
Ya kuncinya kan minta keselamatan. Keselamatan. Itu terus makanan itu dimakan rame-rame. Silahkan yang mau makan apa, aku bawa silahkan minum dawet dari begitu Pak. Minta supaya dijauhkan dari penyakit, dekatkan dari rezeki dan ditambah kecerdasannya. Begitu Pak. Sekarang kan hampir hilang Pak. Tradisinya selain mengumpulkan makanan untuk didoakan, dimakan bareng-bareng, tradisinya selain itu apa lagi nggak? Yang dimaksud tradisi gimana? Tradisi mungkin untuk keselamatan mungkin doa-doa atau mungkin mengadakan upacara apa, adatnya apa? Oh, setahu saya satu tuh Pak, hanya baritan Pak. Ya baritan. Istilah baritan. Jadi minta istilah satu baritan itu doanya kalau tidak salah ngirim atau mengirim doa, kita berdoa ngirim untuk leluhur, maksudnya orang yang sudah meninggal itu kita ikut mendoakan semoga dosa diampunin, amal kebaikan diterima sama Allah, nanti di akhir zaman insya Allah dibarengi surga-surganya Allah, kurang lebihnya seperti itu. Terus kalau dulu kan masih Pak, kalau dulu ada kata-kata perdanyangan dulu. Danyang, ya danyang. Itu seingat saya Pak ya, istilah kita minta maaf sama danyang dusun ngebet sama Garujo atau krim Gunung Lingko, istilahnya kan gitu. Bila mana ada kesalahan, ngambil air sak subuhan, nyubek daun tak sobekan, minta maaf. Nah, sama penghuni makhluk halus kalau dulu bilang danyang yang barokso ing dusun ngepet, seandainya di ngepet ya, ing dusun Tegarjo, dia istilah memberi sesaji ini sebagai imbalan. Kalau dulu Pak Maya, habis itu mudah-mudahan semua saji ini diterima dengan senang kepada danyang yang baru ini. Gitu. Kalau sekarang kan sudah enggak pakai danyang. Kalau dulu orang kampung saja kalau mengadakan kenduri keselamatan itu juga setahu saya Pak ya, itu pakai perdanyangan. Nah, istilah ini untuk danyang yang menguasai di daerah sini maupun di luar sini, begitu. Dan untuk ngirim doa leluhur yang ada di sini dan di luar sini, begitu ceritanya. Jadi kepercayaan adat tradisinya masih kental sekali ya Pak ya? Nah, sekarang sudah enggak Pak? Sudah mulai terkikis ya. Tapi ternyata saya pikir kalau saya Pak ya, maaf ya, itu kalau dulu istilahnya danyang. Tapi kalau sekarang istilahnya penghuni makhluk halus yang ada di sini, kan berarti kurang lebihnya sama Pak? Sama. Hanya ucapan saja, tapi tujuannya kan sama. Kalau pekarangan ini ada penghuninya makhluk halus, itu kan Allah juga yang menciptakan. Kita amit-amit nggak ada jeleknya, mintanya sama Allah, amit-amit yang penghuni sini. Sepertinya saya nempatin di tempat Bapak, saya nggak amit-amit, nggak punya kesopanan. Mungkin Bapak marah apa enggak? Itu kalau saya Pak, dipikir masuk akal apa enggak. Jadi kalau saya sendiri udah pernah merantau di Arab Saudi kurang lebihnya 7 tahun kurang 4 bulan. Tapi saya sambil menggali Pak. Jadi kadang-kadang kurang kita ini yang disanjung kurang Arab Saudi, tanah Arab Saudi. Padahal kita berak di tanah Jawa, maaf di tanah ini. Kita ngambil makanan di tanah sini. Nanti mungkin penguburan di tanah sini, tanah kita jelek-jelekkan. Maaf loh Pak. Nah, kalau pribadi saya boleh menyanjung di sana karena sana tanah suci. Tapi jangan melupakan tanah sendiri. Tanah tumpah darah kita. Tapi maaf loh Pak ya. Itu keyakinan, jadi tidak bisa untuk berdebat kamu begini kalau saya tidak. Jadi kalau yang mau meyakini seperti itu monggo. Sekarang gini lagi, orang yang mau naik haji
Habis naik haji, selesai menjalankan haji pada Togo Piro. Tujuannya namanya Yarok, mengunjungi. Pada ke makam Baki. Makam Baki itu makam pahlawan Islam. Di sana berdoa, mintakan ampun sama leluhur yang berjuang waktu adanya Islam itu. Ya. Apa kadang-kadang lupa sama leluhur kita sendiri. Kalau prinsip saya yang lebih bagus, seandainya bapak kita masih, ibu saya masih, ya mbak kita. Dan semua leluhur yang di tanah Jawa ini, yang dekat maupun yang jauh, yang berumat maupun yang tidak berumat. Maaf lupa tuh, tapi maaf bahwa ini dari hati saya sendiri sebenarnya itu. Terus nanti baru di sana mendoakan itu lebih bagus. Tapi kadang-kadang orang tua kita sendiri, kadang-kadang bapaknya udah meninggal, ibunya meninggal, yang dikejar mendoakan yang di sana itu benar, tapi kurang benar. Nah, jadi setahu saya begitu Pak. Ya, tapi maaf loh Pak, saya cerita begini, kalau ada kesalahan saya minta maaf banyaknya. Itu keyakinan yang diyakini gitu Pak. Itu ceritanya itu. Kemudian di Gunung Lingko itu juga ada tradisi nggak Pak yang menunjukkan dari teman-teman kereweng itu? Enggak ya Pak? Enggak. Selesai penutupan itu memang lucu. Penutupan kereweng itu selesai purbakala itu terakhirnya, nah kebetulan ada ledek Pak. Ada ledek dulu istilahnya ngider itu loh Pak. Di kampung-kampung itu yang joget itu perempuan 2 dulu itu. Kebetulan ada ledek, terakhir itu nanggap ledek Pak. Pada joget-joget gitu Pak. Itu setahu saya, jadi tidak ada penutupan istilah bikin selamatan. Itu setahu saya Pak, mungkin bikin selamatan nggak tahu, tapi setahu saya enggak Pak. Dari pembukaan dan sampai penutupan tidak pakai Pak. Tidak pakai. Iya. Tidak pakai. Untuk Gunung Lingko itu sendiri, untuk upacara-upacara tradisi adat yang diturunkan itu di Sumenep kira-kira ada nggak Pak? Itu setahu saya ada rentetan sama Gunung Lingkonya, itu enggak ada ya Pak? Enggak ada. Istilah ucapan ini untuk Gunung Lingko begini sebab ini setahu saya Pak, enggak ada Pak. Jadinya bisa Gunung Lingko saja, ternyata di situ banyak lingkonya. Bahkan kenapa kok pertukan 4, 17 sampai 20 termasuk itu kering Gunung Lingko. Jadi kalau yang lebihnya 20 itu bukan termasuk kering Gunung Lingko. Ya. Kemudian untuk wilayah Gunung Lingko itu sendiri, untuk perbatasannya di wilayah selatan masuk mana Pak? Nah, akhirnya karena perluasan penduduk, ya termasuk tidak ada jaraknya. Kalau gendut itu tidak ada jarak sama Senda. Termasuk sana tercantumnya juga kering Gunung Lingko. Ya, sebenarnya kalau sama sendiri, berarti perbatasan Gunung Lingko kan dari TPR ke utara itu Pak. Mungkin tuh Pak. Utara. Ya. Belum ada TPR itu. Nah, kan tanahnya pegunungan Pak, itu pegunungan. Ya karena agak datar karena diambil. Iya, gitu dulu pegunungan Pak itu. Pegunungan. Iya. TPR saja itu pegunungan Pak itu. Untuk aksesnya pasir Pak. Susah aksesnya. Susah Pak. Susah. Nah, tidak mobil dulu tidak bisa Pak. Kalau mau ke selatan tidak bisa. Situ kan pasir Pak. Lucunya di situ. Di tengah-tengah situ penuh pasir. Kemudian untuk aksesnya, orang zaman dulu aksesnya dari mungkin dusun Ngepet mau ke pantai itu pakai apa Pak? Jalan kaki Pak. Jalan kaki? Iya, jalan kaki Pak. Dari mana Pak? Posisinya atau dari Jembatan Merah itu ke selatan atau? Jembatan Merah kan yang sana Pak. Badannya Gunung Lingko itu ya
saya sendiri kurang jelas katanya. Jelasnya aja 4 perdukuhan itu termasuk kering Gunung Wingko. Kering Gunung Wingko. Iya, jadi selain itu bukan kering Gunung Wingko lagi. Iya, iya. Ya, maka kalau ada pemilihan jago dari sana sini itu, wah kalau satu kering Gunung Wingko aja udah nyukupin kalau semua kompak kan gitu. Berarti penduduknya banyak di kering Gunung Wingko. Begitu. Jadi bisa keluaran Gunung Wingko Pak ya. Soalnya kan mayoritas dari Gunung Wingko. Iya. Untuk suara. Iya, iya, iya. Kemudian untuk cerita-cerita lainnya Pak yang berhubungan dengan Gunung Wingko, apakah dari pihak mungkin keraton atau peradaban dari zaman dulu atau dari Belanda itu pernah menduduki Gunung Wingko Pak? Saya belum pernah dengar cerita itu. Tapi kalau Sanggrang, di sana kan ada Sanggrang Mbak. Dulu di selatan jembatan Samas itu, itu kan dulu situ ada pondasi Pak. Ada pondasi. Pondasi rumah. Tapi rumahnya saya sudah tidak ngerti loh Pak. Tapi pondasinya pernah tahu Pak. Pernah tahu. Itu namanya Sanggrang. Sanggrang. Untuk bentuk bangunannya Pak kayak enggak, hanya pondasi saja. pondasi dari Kisahnya dulu mungkin pernah untuk mencanggrah. Sanggrang. Sanggrah itu maksudnya gimana ya? Pernah tinggal di situ entah sementara kan, namanya raja kan Sanggrah. Nah itu istilah resor dalam apa ratu yang asli saya sendiri kan tahu. Maka di situ dinamakan Sanggrah. Sanggrang. Untuk lokasi tepatnya di mana Pak? Itu lokasi tempatnya kalau tidak salah mungkin sekarang bekasnya mungkin masih itu jembatan itu ke selatan, terus nanti mentok sawah. Nah di utara sawah ini kalau dari utara kiri jalan. Kiri jalan. Ya. Yang arah Samas itu? Ya ke arah Samas, tapi belum sampai Samas loh. Sampai Samas masih dengan itu. Mau ke Samas kan sana ke Pantai Baru, ke sini mau ke Samas, beronjong gini. Di situ kan ada sawah. Sawah. Utara sawah itu Pak, pekarangan utara sawah. Pekarangan utara sawah. Nah, itu yang termasuk sanggrahan. Ada kata-kata sanggrahan. Sama hubungan sama kerakalan itu Pak? Yang Lain Pak. Kalau kerakalan itu kalau ceritanya Simba-Simba itu dulu bukan tempat Pak, bukan tempat Yaroh, bukan. Tapi zaman Jepang zaman Jepang ya. itu orang Samas dulu kan masih ada penghuni Samas karena penghidupannya cari pada bikin garam itu garam. Orang Samas dulu mendatang kerakalan di situ nanti buat pendirian Pak. Waktu penjajahan Jepang. Waktu zaman Jepang ya, jajah kayak ini. Supaya jadi batu itu buat rencana Pak, belum sampai batu. Baru untuk bikin gua Pak. Gua. Jadi orang Jepang, bahkan orang Indonesia yang mengikuti perintahan Jepang, kadang-kadang ditakuni sama orang Jepang. Itu nanti kalau ada bunyi pesawat, lampu semua suruh matikan. Tidak hanya sama loh Pak aturan ya. Lampu suruh matikan. Kedua kalinya suruh menggigit sebangsa gabus atau karet. Dikhawatirkan nanti kalau orang Jepang itu meledakkan granat atau bom, ini kan kena getaran akhirnya gigi sama gigi gatuk, dikhawatirkan rampal. Itu cara menakutkannya gitu. Kalau dimatikan lampu dan orang itu semua delik istilahnya singgah di situ, kan orang Jepang nggak tahu mana yang mau digranat karena nggak ada orang. Tapi kata Simba itu hanya trip. Dulu itu pernah di situ ada kapal besar, tapi ternyata ada pesawat yang lepas dari kapal itu. Nah itu suatu trik orang Jepang. Kalau orangnya pada ndak ada, pada singgah semua, berarti orang Jepang itu ngambil pakai pesawat barang-barang itu kan ndak ada orang teriak, ndak ada orang tahu. Itu ceritanya Mbak saya. Jadi apa kok kerakalan termasuk jadi sakral?
Nah karena di situ kan ada lain tidak ada batu-batunya, apalagi akhirnya kan tidak sering didatangi orang. Kan akhir-akhir makhluk halus kan senang di situ. Karena pada datangnya untuk tujuan yang bikin senang makhluk halus. Nah maksudnya kalau dulu kan banyak orang istilah tirakat. Ya, punya penemunannya nggak tahu. Itu di Krakalan situ Pak. Tapi heran saya, itu kan tanahnya pasir. Dari saya kecil menginjak sana, itu di situ kayak ada lubang. Nah, itu kok kenapa enggak kegerut? Ternyata sekarang masih ada tanah yang tidak kegerut. Nah itu dulu Mbah Wiro juga ngambil Krakal dari sana, aku juga ngambil Pak. Bentuknya sama Pak? Oh sama aja. Sama aja. Sekarang Krakalnya masih Pak, di sana masih. Krakal itu bentuknya batu bulat itu Pak. Tapi besar. Besar ya, sebesar ini, ada yang kecil lagi. Istilah orang Jawa bilang Krakal. Karena di daerah. Halo, selamat malam. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe, subscribe atau apalah itu. Polisi Desa. You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this life, like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass, you hold. Oh, oh, oh. And when I fall to be there when I wait to save me, a superhero in your my soul when I was falling. You moved the clouds to stop me.